Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek tugas besar kami dengan topik distribusi hipergeometrik. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Next. Di sini saya akan memperkenalkan tim kami, yaitu ada Himam Basiran, Leonardus Anantawidodo, dan saya sendiri Arifin Putra. Next. Nah, kita masuk ke pendahuluan, yaitu distribusi hipergeometrik merupakan bentuk probabilitas tanpa pengembalian, yaitu setiap cuplikan data yang telah diamati tidak dimasuki kembali dalam populasi semula. Ini dari Simbolon dan teman-temannya. Distribusi hipergeometrik digunakan untuk memodelkan situasi di mana kita mengambil sampel tanpa pengembalian dari populasi yang terbatas. Dan populasi tersebut terdiri dari dua jenis objek yang berbeda. Misalnya, sukses dan gagal, cacat dan tidak cacat, laki-laki dan perempuan. Distribusi ini berbeda dengan distribusi binomial karena setiap pengambilan sampel mengubah komposisi populasi yang tersisa, sehingga peluang pada setiap pengambilan tidak konstan. Hal ini membuat distribusi hipergeometrik sangat relevan dalam kontrol kualitas survei dan berbagai aplikasi praktis lainnya. Next. Nah, kita masuk ke teori dasar, yaitu fungsi massa peluang PMF. Dari distribusi hipergeometrik didefinisikan sebagai berikut. Nah, Px sama dengan K sama dengan K jumlah objek sukses dalam populasi dan K kecil jumlah objek sukses dalam sampel dikali N besar ukuran populasi total dan dikurang K besar jumlah objek sukses dalam populasi dan N ukuran sampel yang diambil dikurang K kecil jumlah objek sukses dalam sampel dibagi dengan N besar ukuran populasi total dan N kecil ukuran sampel yang diambil. Next. Nah, ini ada teori dasar lagi dengan rumus nilai harapan min dan variansi sebagai berikut, yaitu ada ekspektasi X sama dengan mu sama dengan N dikali K per N. Dan juga ada var X atau varian X sama dengan apa Leo? Nggak apa-apa, bisa dibantu saya. Sigma square. Oke, sigma square sama dengan N dikali K per N dikali N min K dibagi N dikali N dikurang N kecil dibagi N besar dikurang 1. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Himam. Oke, selanjutnya di sini ada contoh distribusi hipergeometrik. Jadi distribusi ini memiliki PMF atau probability mass function berbentuk kurva lonceng yang tidak simetris dan sangat sesuai untuk digunakan ketika kita melakukan sampling tanpa pengembalian dari populasi terbatas yang terdiri dari dua kategori objek. Kurva distribusi hipergeometrik memiliki bentuk yang unik di mana nilai peluang tertinggi biasanya berada di sekitar nilai harapan, namun dapat bergeser tergantung pada proporsi objek sukses dalam populasi. Distribusi ini mencerminkan bahwa setiap pengambilan sampel mempengaruhi komposisi populasi yang tersisa, sehingga peluang berubah seiring dengan proses sampling. Next. Nah, untuk distribusi hipergeometrik kami mengambil studi kasus terkait dengan penjualan. Jadi di sini ceritanya adalah stand penjualan Bataring atau Batagor Kering di Market Day tahun 2025 beroperasi dari pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Barat dalam kurun waktu sekitar 2 hari. Stand tersebut menyajikan 3 varian menu selama Market Day 2025, yaitu ada pedas daun jeruk 15 porsi, terus ada asin 10 porsi, terus ada barbecue 5 porsi. Nah, berdasarkan observasi, terdapat varian best seller yaitu pedas daun jeruk dengan persediaan 15 porsi dari total 30 porsi, termasuk varian lain. Dalam 1 jam pertama, rata-rata terdapat 10 pelanggan yang datang dan memilih varian secara acak tanpa pengembalian. Setiap pelanggan hanya memilih satu varian dan tidak mengembalikannya.
Situasi ini dapat dimodelkan menggunakan distribusi probabilitas hipergeometrik karena pemilihan dilakukan tanpa pengambalian dari populasi terbatas. Next. Oke, di sini ada rumusan masalah ya. Jadi, rumusan masalahnya itu adalah berapa peluang tepat 5 dari 10 pelanggan pertama itu memilih bataring pedas daun jeruk. Next. Terus masalah yang kedua itu berapa rata-rata porsi pedas daun jeruk yang akan dipesan dalam 1 jam pertama. Next. Untuk rumusan masalah yang ketiga itu berapa variansi dari jumlah porsi pedas daun jeruk yang akan dipesan. Next. Nah, untuk penyelesaian lah, kita menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita definisikan dulu peubah acak, terus kita definisikan parameternya, terus kita hitung nilai peluang dari peristiwa yang sudah ditetapkan, terus yang keempat, kita hitung nilai mean dan variansi dari peubah acak yang ditetapkan, dan terakhir kita akan menggambarkan visualisasi dari kurva tersebut. Next. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Leonardus. Silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari rumusan-rumusan masalah yang ada pada stand bataring di Market Day yang udah diselenggarakan di bulan Mei. Di sini yang pertama sesuai yang udah disebutkan oleh rekan saya Himam, yang di langkah-langkahnya yang pertama ada definisi pengubah acak. Dari studi kasus tadi bisa kita simpulkan bahwa X itu merupakan pengubah acak yang menyatakan jumlah pelanggan yang memilih bataring pedas daun jeruk. Oke, next di sini yang kedua, langkah kedua tuh ada kita mendefinisikan parameternya terlebih dahulu sebelum kita melakukan perhitungannya. Yang pertama ada N besarnya itu 30 sebagai total porsi yang tersedia di bataringnya. Terus yang kedua ada K sama dengan 15 yang mana itu merupakan porsi yang paling terbanyak gitu. Yang selanjutnya sampel jumlah pelanggan yang membeli itu ada 10, terus yang di sini yang K kecil itu 5 dari target kejadian yang dipilih dari studi kasusnya yang tersedia. Oke, lanjut di sini ini ya. Langkah ketiga ada hitung nilai peluang dari peristiwa yang sudah ditetapkan. Dari sini untuk menentukan peluang tepat 5 dari 10 pelanggan pertama yang memilih bataring pedas daun jeruk, kita menggunakan distribusi hipergeometrik karena memenuhi karakteristik sebagai berikut. Ini untuk menjawab rumusan masalah yang pertama. Karakteristiknya yaitu yang pertama ada populasi terbatas, yang mana total porsi tersedia itu ada 30, 15 pedas daun jeruk, dan 15-nya itu varian lain. Yang kedua, sampling yang tanpa pengembalian, artinya setiap porsi yang dibeli mengurangi stok yang tersedia. Dan yang ketiga, ada 2 kategori, yaitu pelanggan yang bisa memilih, yang hanya memilih pedas daun jeruk atau varian lainnya. Oke, next. Di sini lanjut ke perhitungannya ya. Perhitungan di peluangnya untuk menjawab rumusan masalah yang pertama. Itu yang pertama kita tentukan terlebih dahulu cara memilih 5 pedas daun jeruk dari 15 tersebut tadi. Itu dengan cara kombinasi dari 15 dan 5. Nah, di sini bisa pakai rumus N faktorial per N min R faktorial per N faktorialnya tersebut. Di sini bisa dimasukkan aja 15 faktorial per 5 faktorial dikali 10 faktorial. Jadi didapat 3003. Sama di sini juga hitung kombinasi dari cara memilih 5 varian lain dari 15 porsi tersisa itu kombinasi dari 15 yaitu 3003. Terus di sini kita bakal hitung total cara memilih dari 10 pelanggan dari yang ada dari 30 porsi yang dijual, itu berarti
kombinasi dari 30 dan 10. Sesuai rumus yang tadi, n faktorial per n min r faktorial dikali r faktorial itu didapat 30 faktorial per 10 faktorial dikali 20 faktorial, itu hasilnya 30.045.015. Jadi peluang X sama dengan 5-nya yang tepat pada 5 dari 10 itu kombinasi dari 15.5 dikali 15.5 per 30 10-nya itu sesuai dengan rumus yang disebutkan oleh rekan saya Arif Mulya. Itu 3.003 dikali 3.003 dibagi dengan 30.045.015 sehingga didapatkan 0,3 atau bisa dikatakan 30%. Oke, next. Di sini ini ya, yang sudah saya katakan tadi, peluang yang didapatkan tuh 30%, bahwa penjualan bataring yang tepat 5 dari 10 pelanggan yang memilih pedas daun jeruk tersebut yang sebagai varian best seller. Oke, next di sini bakal menjawab pertanyaan di rumusan masalah kedua dan ketiga, yaitu nilai mean dan variansinya. Itu yang pertama ada meannya terlebih dahulu dengan cara ekspektasi X sama dengan N kecil dikali K besar per N besar sama dengan, karena N-nya tadi 10, K-nya 15 dan N besarnya 30, jadi tinggal disubstitusi aja. 10 dikali 15 per 30 sama dengan setengahnya 10 itu 5, jadi 5 porsi. Jadi rata-rata memperoleh penjualan itu sebanyak 5 porsi per jamnya. Sedangkan variansinya itu dari rumus N kali K per N kali N min K per N dikali N min N per N min 1. Di situ tinggal disubstitusi aja. 10 dikali 15 per 30 kali 15 per 30 kali 20 per 29 sehingga didapatkan 1,72. Selanjutnya di sini kita hitung buat ini ya, ekspektasi kuadratnya itu dari perhitungannya variansi X ditambah ekspektasi X dikuadratin. Nah, variansi X tadi didapat 1,72 ditambah ekspektasi X-nya kan tadi 5, jadi 5 kuadrat itu 25. Jadi 1,72 ditambah 25 didapat 26,72. Oke, next di sini udah didapat tadi 26,72 dan juga nilai rata-ratanya ekspektasi X itu 5 porsi tadi. Jadi di sini bakal disimpulin aja buat visualisasi kurvanya dibentuk. Itu grafik PMF pada distribusi hipergeometrik dengan parameternya tuh N besar 30, K besar 15 dan N kecilnya 10. Itu sumbu horizontal atau sumbu K-nya menunjukkan jumlah porsi bataring pedas daun jeruk yang dipilih oleh pelanggan, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan probabilitas dari PX sama dengan K, dan dia bar chart yang warna orange tersebut itu menunjukkan atau menyorot bahwa probabilitas pada K sama dengan 5 atau peluang X-nya sama dengan 5 itu tepat 5 dari 10 pelanggan yang memilih varian pedas daun jeruk, sekitar 30% dari penjualan varian best sellernya. Oke, lanjut. Bisa dijelaskan oleh rekan saya Arif Mulya. Oke, terima kasih Imam Basyaran dan Leonardus Sananto Widodo karena sudah menjelaskan sepanjang itu. Jadi kesimpulannya adalah distribusi hipergeometrik memberikan model yang tepat ketika kita mengambil sampel tanpa pengembalian dari populasi terbatas berjenis 2, sukses atau gagal. Yang kedua, peluang tepat 5 dari 10 pelanggan memilih varian pedas daun jeruk adalah 30%. Yang ketiga, rata-rata atau meannya jumlah porsi pedas daun jeruk
yang terjual dalam 1 jam pertama adalah 5 porsi. Yang keempat, variansinya sekitar 1,72. Next. Oke, mungkin segitu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.